Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Risnovandra dengan NIM 23063517117. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah Data Science kelas F. Di sini judul proyek saya adalah Smart Meal Planner untuk orang Indonesia. Nah, di sini saya akan mengoptimasi konsumsi protein dalam gaya hidup khusus untuk orang Indonesia tentunya. Nah, sebelum itu kita akan bahas sebenarnya protein itu apa sih sebenarnya. Nah, protein itu berasal dari bahasa Yunani yaitu protos, yang berarti yang utama atau yang paling diutamakan. Nah, namun ironisnya masyarakat Indonesia justru sering mengutamakan karbohidrat yaitu nasi dibanding protein. Nah, proyek ini bertujuan untuk mengubah paradigma tersebut melalui data science. Kemudian kita akan bahas business understanding untuk latar belakangnya sendiri, karena ya masyarakat Indonesia memiliki pola makan yang agak unik ya, dengan konsumsi nasi yang mungkin agak berlebihan bagi saya. Mungkin dari kita sering mendengar ya, dari beberapa orang yang bilang seperti ini, kalau belum makan nasi itu rasanya seperti belum makan sama sekali. Nah, berdasarkan data dari BPS pun tahun 2022, konsumsi karbohidrat terhadap energi yang kita butuhkan itu mencapai 63,6% per hari ya. Jauh melebihi anjuran idealnya itu. Sedangkan konsumsi protein itu kurang dari anjuran idealnya gitu. Jadi sedangkan untuk karbohidrat itu melebihi anjuran ideal, dan untuk konsumsi protein itu kurang dari ideal. Harusnya kebalik kan itu sebenarnya. Nah, kemudian tujuan bisnis itu adalah mengembangkan sistem rekomendasi meal plan yang mengoptimalkan asupan protein tanpa meninggalkan budaya makan nasi. Karena kita hidup di Indonesia dan memang sulit untuk meninggalkan budaya makan nasi. Bisa, tapi mungkin sangat sulit ya. Kemudian meningkatkan kesadaran gizi tentang keseimbangan makronutrisi dan juga mengurangi prevalensi malnutrisi protein yang menyebabkan stunting dan obesitas, apalagi obesitas ya, karena di nasi itu juga mengandung gula. Jadi sebenarnya baik ya, cuma kita harus mengimbangi dengan aktivitas fisik seperti olahraga gitu. Jadi dari yang gula yang dikonsumsi di tubuh, kalau kita melakukan aktivitas fisik untuk membakar gula tadi, nah gula tadi itu bertransformasi jadi energi untuk kita melakukan aktivitas fisik tadi. Sedangkan beberapa orang yang obesitas, kok bisa obesitas? Karena mereka tidak melakukan aktivitas fisik sebanding dengan apa yang mereka makan. Jadi apa yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan apa yang mereka masukkan ke dalam tubuh. Nah, akhirnya dari gula akhirnya menjadi numpuk menjadi lemak di tubuh. Kemudian ini untuk materi kesehatan seperti ini ya, rekomendasi sekitar 5%, terus juga memenuhi 1% AKG, terus juga 5% rekomendasi diterima user, dan juga rasio optimal karbohidrat protein sekitar 3-4:1. Kemudian untuk data understanding, sini saya akan datasetnya menggunakan ini semuanya, terus dari Kaggle tentunya. Tapi dari Kaggle ini sendiri, karena banyak sekali data-data dari berbagai makanan, akhirnya saya menyerahkan kepada AI untuk memfilter makanan apa aja sih yang sering dimakan oleh orang Indonesia gitu. Kemudian untuk struktur datanya adalah food name untuk makanan, terus kalori, energi, terus protein, karbohidrat, fat, lemak total, dan juga serat. Untuk apa sih serat ini? Untuk melancarkan pencernaan kalian. Kemudian untuk protein quality, kenapa ada kualitas protein? Nah, tentu saja karena protein itu terdiri dari asam amino ya teman-teman. Jadi dari tidak semua protein itu memiliki kualitas yang sama. Jadi ada beberapa, setahu saya itu tuh memang ada beberapa, apalagi di minuman gym itu ada beberapa jenis protein yang mana itu juga mempengaruhi kualitas dari protein itu sendiri. Jadi ada beberapa protein yang mudah diserap, ada juga yang cukup sulit diserap oleh tubuh. Jadi untuk itu kita juga perlu skor kualitas protein. Kemudian untuk ini import library menggunakan Panda untuk untuk mengolah data-data Excel, data-data table, terus juga NumPy untuk angka-angka. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena keterbatasan waktu. Di sini semua library sudah diimport. Kemudian kita akan membuat dataset simulasi nutrisi makanannya. Nah, di sini kita bikin food data
Di sana ada food name, kategori, calories, protein, carbohydrate, fat, fiber, protein quality score. Nah, untuk dari food name ini sendiri ada ini ada sekitar 60 makanan, jenis makanan, dan juga sekitar di mana 60 jenis makanan, 10 per masing-masing nama ini. Jadi untuk makanan utama sekitar 10, protein hewani 10, protein nabati ini sampai terakhir. Oke. Nah, tapi di bagian kategori kita bandingkan lagi nih. Nasi putih semuanya termasuk, sampai nasi goreng semuanya termasuk dalam bahan pokok. Oke, kita masukkan kategori bahan pokok. Kemudian untuk protein hewani semuanya masuk dalam kategori protein hewani. Nah, untuk protein nabati itu hanya sampai segini ya teman-teman. Sedangkan yang dua ini kita masukkan ke bahan pokok kita. Karena emang beberapa ini ya, kalau sering makan oatmeal itu tidak terhitung protein nabati, tapi lebih kayak menggantikan hidangan utama, menggantikan nasi. Oatmeal untuk menggantikan nasi. Jadi ini termasuk untuk makanan bahan pokok lah ya, bukan termasuk dari protein nabati. Oke. Kemudian sayuran semuanya masuk sayuran, buahan juga masuk dalam buah, dan lauk pendamping juga masuk dalam kategori lauk semua. Oke, kalorinya seperti ini. Yang saya ingat adalah kalori ayam per 100 gramnya per 100 sininya berapa, sekitar 240 sampai 300. Oke, benar ya, 246. Kemudian protein. Nah, proteinnya sendiri ayam goreng di sini, daging ayam ya 27. Di sini 26. Karena emang mungkin karena digoreng ya, makan karena digoreng akhirnya dari asam amino itu beberapa asam amino berpecah dan ada yang menghilang. Jadi akhirnya karena proses penggorengan akhirnya beberapa ini menurunkan kualitas dari protein itu sendiri, karena tadi dari proses pembakaran atau penggorengan asam aminonya berpecah, terus ada juga yang menghilang gitu. Nah, tapi ini termasuk akurat. Kemudian karbohidratnya segini, tentunya di bahan pokok itu tinggi semua ya. Terus fat, fiber, serat, terus ini untuk quality score tentu saja di protein hewani menang semua untuk quality score itu proteinnya. Oke, kemudian kita print dataset pekan Indonesia berhasil dibuat. Terus nanti dari 60 dan ada 8 ya, ada 8 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kita masuk dalam kategori. Nah, kurang lebih gini ya, bahan pokok tadi ada 12, sedangkan di sebelumnya ada 10, 10, 10, dan 2 yang dari protein nabati dipindahkan ke bahan pokok itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, kemudian kurang lebih gini hasilnya ya. Kemudian kita untuk statistik deskriptif tentang datasetnya, kita kayak ambil beberapa data seperti numerical ini untuk mengambil data-data atau angka-angka yang ada. Itu kalau dari kalori, protein, karbohidrat, fat, dan fiber, dan describe ini untuk memunculkan ini tulisan count, mean, STD dan lain-lainnya. Kemudian untuk round 2 untuk dua angka belakang koma biar lebih rapi. Oke, yang pertama ini harus segini, terhitung segini, terus ada mean, itu artinya rata-rata, STD standar minimal, terus ada 26% hari ini, terus ada maksimal. Nah, kurang lebih gitu. Kemudian kita print F itu 70 untuk sama dengan ya, biar sampai segini. Kemudian makanan protein tertinggi. Nah, kita ambil data frame and largest dari protein. Terus nanti kita tulis name, kategori protein, dan lain-lain. Akhirnya kita menemukan ini daftar makanan dengan protein tertinggi, dan ayam goreng salah satunya, my favorite. Oke, kemudian kita akan lanjut visualisasi distribusi protein dan karbohidrat. Oke, untuk yang pertama itu distribusi protein per kategorinya ya. Jadi per kategorinya. Nah, sebenarnya apa sih ini bang? Akses 0,0, 0,1, 0,1,0, 1,1. Tadi itu 0,0 untuk sebelah kiri, atas kiri, kemudian 0,1 untuk atas kanan, kemudian 1,0 untuk bawah kiri, 1,1 untuk bawah kanan. Jadi itu kayak untuk mengakses subuh XY nya lah gitu pokoknya.
kemudian kita tampilkan namanya, terus juga value-nya. Nah, untuk protein hewani itu paling tinggi ya, tentu saja. Kemudian untuk karbo tentu saja dari bahan pokok yang paling tinggi. Kemudian kita lanjut ke ini, korelasi protein dan karbohidrat. Nah, sebelum itu kita bikin kayak ini, bahan pokok warnanya warna merah, kemudian protein hewani warna biru, kemudian protein nabati warna hijau, sayuran warna orange, dan lain-lain. Nah, nanti kita kayak bikin korelasinya kurang lebih gitu. Nah, kurang lebih gini ya. Nah, jadi untuk yang protein nabati itu harus mencapai karbohidrat segini baru mendapatkan protein segini. Nah, sedangkan yang protein hewani yang saya sarankan tadi, yang saya suka, itu mengonsumsi sedikit karbohidrat tapi dapat proteinnya sangat tinggi sekali, teman-teman. Jadi dengan untuk dapatkan protein tinggi tapi rendah karbo, itu di protein hewani, di warna hijau, di warna biru nih ya. Kemudian bahan pokok tentu karbohidratnya tinggi tapi rendah protein. Oke, terus ini distribusi kualitas proteinnya. Oke, lanjut. Oh ya, insightnya makanan yang tinggi protein cenderung rendah karbohidrat, dan itu sebaliknya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, kemudian analisis pola makanan Indonesia plus anjuran WHO. Oke, ini kurang lebih hasilnya gini ya. Kurang lebih saya tidak mau menjelaskan secara struktur data karena keterbatasan waktu. Jadi kurang lebih gini, untuk komposisi makanan menu khas Indonesia, semakin tinggi karbohidrat warna kuning ya, semakin tinggi karbohidrat, maka proteinnya juga semakin kecil nih yang warna hijau. Sedangkan kita lihat nih, yang paling gede proteinnya ini sama ini. Untuk ini kan gede nih proteinnya, tapi karbohidratnya juga cenderung lemah atau cenderung tidak sebanyak ini. Oke, kemudian kita bandingkan konsumsi makanan RI versus anjuran WHO. Jadi untuk konsumsi RI sendiri, karbohidrat itu melebihi anjuran World Health Organization. Sedangkan konsumsi RI untuk protein itu kurang dari anjuran WHO. Dan untuk lemak itu kenapa kurang dari anjuran WHO? Karena mungkin beberapa yang dimaksud adalah beberapa yang kita masukkan tadi emang tidak fokus ke lemak ya, teman-teman. Oke, kemudian ini termasuk ideal lah ya, kurang dari ini, tidak melebihi. Kemudian untuk data preparation itu kita fitur engineering dulu, kayak protein density itu berapa sih protein per 100 kilokalorinya. Apa proteinnya tergantung dalam makanan tersebut. Terus protein to karbo ratio itu berarti kayak berapa sih perbandingan protein dalam karbo tersebut. Nanti ada efisiensi, terus juga karbohidrat density kurang lebih sama seperti ini perbandingannya dengan kalori. Terus nanti kategori protein quality. Oke, kurang hasilnya gini ya. Nah, jadi untuk feature-nya kita berhasil buat sekitar segini. Nah, sampel datanya segini ya. Nasi putih. Terus kita lihat quality kategori. Jadi coba kita lihat sampai 15 deh untuk melihat ininya, ayam goreng. Masuk rendah ya. Ayam goreng. Oke, kita tinggalkan dulu. Ini masih running, harusnya ayam goreng ini bagus ya, protein efisiensi. Nah, oke, kita next dulu. Nah, kemudian untuk visualisasi feature engineering. Karena kita ini belum ini dulu. Nantilah. Terus setelah kurang lebih segitu ya untuk karbohidrat hewani, tentu saja lebih tinggi untuk efisiensinya. Kemudian kita untuk memvisualisasikan visual engineering tadi. Nah, kurang lebih gini ya.
Terus makanan protein dibanding karbo tertinggi dari sapi, ayam goreng tentunya. Terus protein efisiensi per kategori. Nah tadi dari yang tadi yang error tadi, nggak apa, kita visualisasikan aja di sini. Nah, protein hewani efisiensinya bagus. Terus kategori distribusi kategori kualitas protein di sini baru kita tambahkan excellent sama high 2,7 sampai tambah 18,3, hasilnya adalah 40%, sangat kurang dari ini ya, dari setengah, kurang dari setengah, 40%. Berarti distribusi kategori proteinnya, kualitas proteinnya sangat buruk ya teman-teman. Terus kurang lebih gini top 5 protein efisiensi yang terbaik, dan ada ayam tentunya. Nah kemudian kita bikin target untuk rekomendasi, apakah makanan ini recommended atau tidak gitu. Ini kita berdasarkan ini ya, pertama protein efisiensinya, kemudian juga quality score-nya tentu, terus juga kita bandingkan dengan kalorinya, apakah tentu saja kita harus memilih kategori yang tidak terlalu tinggi gitu. Untuk mendapatkan protein yang bagus, kita cari makanan yang juga tidak banyak kalorinya. Oke, kurang lebih hasilnya segini ya. Ayam goreng tentunya yang menang karena kalorinya sedikit tapi proteinnya tinggi, apalagi dada ayam tuh, makanya anak-anak gym suka mengonsumsi dada ayam. Oke, kurang lebih segini ya untuk hasilnya. Kemudian kita prepare untuk data modeling. Untuk data ini cuma UTS cuma sampai data preparing saja. Nah untuk data modeling kita mendapatkan fitur itu 10, kemudian training sampelnya ada 48, data sampelnya ada 12. Kemudian untuk fitur nanti kita dapatkan 10, protein density, carbo density, protein ratio, ini quality score dan lain-lain. Nah mungkin cukup segitu saja untuk presentasi ujian tengah semester data science kali ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.